Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Gustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Senang sekali bisa hadir dengan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan di episode yang ke-75 ini saya masih akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, masih tentang penderitaan hidup dan masalah kehidupan orang percaya dipandang dari sudut pandang Alkitab. Dan judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah penderitaan bisa berubah menjadi kebaikan. Penderitaan dan masalah kehidupan bisa berubah menjadi kebaikan. Nats Alkitab yang ingin kita baca terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai kepada ayat yang ke-40. Demikian bunyinya firman Tuhan, saya akan bacakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Sesudah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam, tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan bisa berubah menjadi kebaikan, dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Dikisahkan di dalam kisah ini bahwa suatu ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, dan ada seorang gadis yang kerasukan setan, yang gadis itu bisa bertenung dan bisa meramal.
Mungkin kalau zaman sekarang mungkin dia bisa memprediksi nomor togel yang keluar, kira-kira seperti itu. Dia juga bisa memprediksi dengan tepat misalnya pertandingan sepak bola siapa yang menang, misalnya antara Spanyol melawan Italia siapa yang menang, atau Liga Champions Milan melawan Real Madrid siapa yang menang misalnya. Dan tebakannya selalu benar karena dia dirasuki oleh setan dan itu memberikan penghasilan dan pemasukan kepada majikannya, pemasukan yang sangat besar. Ketika gadis ini bertemu dengan Paulus dan Silas, dia terus mengikuti Paulus dan Silas dan terus berkata-kata dan sangat mengganggu Rasul Paulus. Apa yang dia katakan? Dia selalu berkata begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh gadis ini memang benar dan sangat benar sekali. Tetapi itu sangat mengganggu Rasul Paulus karena kemanapun selama berhari-hari gadis itu terus mengikuti mereka. Dan akhirnya Rasul Paulus mengusir setan yang ada di dalam gadis itu. Dan kemudian setelah gadis itu sadar dan sudah tidak ada setan di dalam dirinya, dia tidak bisa meramal lagi, dia tidak bisa menebak nomor togel yang keluar, dia tidak bisa menebak pertandingan-pertandingan, siapa yang memenangkan pertandingan hari ini dan sebagainya, dan hilanglah pemasukan dari majikannya, sehingga majikannya marah, dia memprovokator masyarakat yang ada di situ untuk melempari Paulus dan Silas dengan batu, menangkap mereka, memasukkan mereka ke dalam penjara, menuduh mereka, memfitnah mereka, mengata-ngatain yang tidak-tidak, sehingga Rasul Paulus dan Silas dipenjara, dipasung, dan kemudian Rasul Paulus dan Silas mereka mengalami penganiayaan, ya. Seluruh tubuh mereka penuh dengan luka karena dipukuli, dilempar dengan batu, dicambuk dan sebagainya. Dan ini merupakan satu penderitaan yang sangat berat bagi Rasul Paulus dan Silas. Tapi pada akhir cerita sungguh luar biasa. Di dalam penjara itu Rasul Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut. Mereka justru di tengah malam itu, tengah malam yang sangat dingin, ketika mereka lapar, haus, capek, sakit, tubuh mereka penuh dengan luka, mereka justru menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian lagu rohani. Kemudian terjadilah mujizat Tuhan, terjadi gempa, pasung-pasung yang membelenggu mereka terlepas, dan kunci-kunci penjara itu gemboknya terlepas. Mereka bisa keluar sebenarnya, tapi Rasul Paulus tidak mau. Dan kemudian kepala penjara yang menyaksikan itu, dan ketika mengalami gempa, ya semua pintu-pintu penjara menjadi terbuka, kepala penjara mau bunuh diri dan mengira Rasul Paulus dan Silas dan semua tahanan sudah lari, ternyata tidak lari, mereka masih ada di situ. Dan kepala penjara ini takjub apa yang telah terjadi. Semuanya pasti karena pekerjaan Tuhan, dan dia bertanya kepada Rasul Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Pastilah kedua orang ini adalah utusan Allah yang maha tinggi. Jadi akhirnya Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Singkat cerita, kepala penjara ini dan seisi rumahnya bertobat, dibaptis, dan diselamatkan. Dan di akhir cerita sangat indah sekali. Rasul Paulus juga dan Silas dikeluarkan dari penjara secara baik-baik dan secara terhormat. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, saya bisa memberi sebuah kesimpulan dan memberi judul di dalam firman Tuhan kita adalah bahwa penderitaan bisa berubah menjadi kebaikan. Penderitaan atau masalah kehidupan bisa berakhir dengan kemenangan. Ya. Masalah bisa terjadi pada siapapun, termasuk kepada orang baik seperti Rasul Paulus dan Silas. Meski mereka orang baik, bahkan hamba Tuhan, namun tetap saja dapat masalah. Tapi masalah yang mereka hadapi pada akhirnya berubah menjadi suatu kebaikan, yaitu bahwa kepala penjara dan sisi rumahnya diselamatkan. Itulah mungkin maksud Tuhan mengizinkan Rasul Paulus dan Silas ada di penjara itu. Hal-hal yang buruk yang menimpa kita bisa menjadi kebaikan, artinya sesuatu yang menyakitkan, yang menorehkan luka, yang menyulitkan hidup kita bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan, membahagiakan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus dan Silas bisa merubah masalah dan penderitaan menjadi kebaikan. Saudara, apa keuntungan dan kebaikan yang mereka alami dari musibah yang mereka alami pada waktu itu, yaitu pertobatan kepala penjara dan seisi rumahnya, dan pembebasan dari penjara yang secara ajaib.
Itulah kebaikan yang diterima oleh Rasul Paulus dan Silas. Apapun masalah yang kamu alami hari ini, percayalah semuanya bisa berubah menjadi kebaikan. Asalkan yang pertama, ya, semua masalah apapun yang engkau hadapi di dalam kehidupan ini, percayalah, jika engkau adalah anak Tuhan, seperti Rasul Paulus dan Silas, semuanya bisa berubah menjadi kebaikan. Asalkan yang pertama, masalah itu bukan karena dosa. Yang pertama, asalkan masalah itu bukan karena dosa. Beda dengan penghuni penjara yang lain yang masuk penjara karena berbuat kejahatan. Namun Paulus dan Silas, mereka masuk penjara karena memberitakan Injil. Ya, karena mengusir setan dari seorang hamba perempuan. Sehingga menyebabkan majikannya marah besar. Dan majikannya inilah yang memfitnah Rasul Paulus dan memasukkan Rasul Paulus ke penjara. Ya, jadi Rasul Paulus masuk penjara itu karena berbuat baik, karena mengusir setan dari seorang gadis, dan karena difitnah oleh orang, bukan karena mereka membunuh, bukan karena mereka mencuri, bukan karena mereka memperkosa, bukan karena mereka berbuat kriminal ataupun melawan pemerintah dan sebagainya. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 16 mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, atau penjahat atau pengacau. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nah, Rasul Paulus mengalami penderitaan bukan karena dia membunuh, bukan karena dia mencuri, bukan karena dia penjahat atau pengacau dan sebagainya. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam ayat ini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi Rasul Paulus dan Silas masuk penjara bukan karena mereka mencuri, membunuh, menjadi seorang penjahat, ya bukan. Tapi karena mereka memberitakan Injil, mereka mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seorang gadis petenung. Nah, saudara, karena Rasul Paulus dan Silas mereka masuk penjara karena mereka dapat masalah, bukan karena mereka berbuat jahat, bukan karena mereka berbuat dosa, maka pada akhirnya apa yang terjadi kepada mereka itu di akhir kisah daripada kisah itu adalah berakhir dengan kemenangan dan kebaikan, yaitu kepala penjara bertobat dan sisi rumahnya, dan mereka dibebaskan secara terhormat. Itulah kebaikan yang terjadi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, asalkan masalah yang terjadi pada kita bukan karena kita mencuri, membunuh, dan berbuat jahat, maka semuanya akan jadi kebaikan. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 17 mengatakan, 1 Petrus pasal 3 ayat 17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sekali lagi Alkitab mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi lebih baik kita menderita itu karena kita berbuat baik daripada kita menderita karena berbuat jahat. Nah, saudara kasih lihat, lebih baik menderita karena berbuat baik karena di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Kalau kita menderita karena berbuat baik, karena kebenaran, maka kita akan berbahagia. Tuhan akan mengubah penderitaan dan kesulitan kita menjadi kebaikan dan kebahagiaan. Dan Alkitab mengatakan, jangan takut, karena kamu akan mengalami kebahagiaan. Dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, saudara, kalau kita berbuat jahat dan berbuat dosa, ya, dapatkah disebut pujian? Ya, kalau kita menderita, tidak bisa. Tapi kalau kita menderita karena berbuat baik, karena demi Injil, karena demi Kristus, maka itu adalah kasih karunia, kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan.
Menderita bagi Kristus adalah kasih karunia. Bahkan suatu masalah dan penderitaan karena dosa sekalipun bisa berubah menjadi kebaikan bila orang tersebut bertobat. Nah, seandainya misalnya seseorang itu karena dosa, melakukan dosa dan dia menderita, tapi di dalam penderitaannya itu dia bertobat, itu pun bisa diubah oleh Allah menjadi kebaikan. Contoh, kehilangan pemasukan mungkin karena sudah tidak jual arak, ya. Ketika belum bertobat, kerjanya jualan arak, bikin arak, ya, atau jual narkoba, atau mengobati orang lewat ilmu perdukunan, ya. Kemudian atau sebelum bertobat itu suka melacurkan diri, tapi setelah bertobat berhenti total dari semuanya itu, dan akibatnya kehilangan pemasukan. Akibatnya ya tidak ada pemasukan lagi dan menjadi menderita. Ya, mau beli susu untuk anak tidak ada duit, mau bayar kredit motor nggak ada duit, mau nyekolahkan anak nggak ada duit, gara-gara sudah tidak lagi kerja yang ilegal dan berdosa, dan membuat menjadi menderita. Lebih baik kita menderita karena hidup benar daripada kita menderita karena dosa, kata Alkitab. Dan pada akhirnya kalau saudara menderita karena saudara hidup benar, saudara ingin hidup benar, saudara ingin memuliakan Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan akan mengubah penderitaanmu menjadi kebaikan. Tuhan pasti akan gantikan dengan rezeki yang berlimpah dengan cara yang lain. Pendeta saya dulu pernah bercerita bahwa dia punya seorang jemaat yang mantan seorang loya atau dukun orang Cina, ya, yang bisa ngobatin orang, ngeramal dan sebagainya. Dan ketika dia menjadi seorang dukun, dia punya pemasukan yang sangat besar, tetapi hidupnya sangat miskin dan sangat susah. Itu herannya juga, ya. Hidupnya miskin dan susah padahal dia pemasukannya lumayan dari mengobati orang dan meramal dan sebagainya, tetapi hidupnya susah, miskin sekali. Nah, akhirnya dia bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia buang semua ilmu-ilmunya, dan dia memulai pekerjaan baru yang dari nol, dan dia di awal-awalnya dia tertatih-tatih dan seringkali mengalami kekurangan. Tetapi pada akhirnya saudara, Tuhan memberkati dia. Anaknya pergi ke Taiwan kerja, mengirim uang sehingga bisa beli ruko, bisa beli rumah mereka jadi jauh puluhan kali lebih bagus, tempat tinggalnya jauh lebih bagus, kehidupan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara, kalau engkau menderita karena Kristus atau karena kebenaran, bukan karena dosa, semua penderitaan itu akan menjadi kebaikan suatu saat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana masalah atau penderitaan hidup itu bisa menjadi kebaikan pada akhirnya? Yang kedua, tidak bersungut-sungut namun belajar bersyukur, ya. Nah, saudara, ketika masalah atau penderitaan menimpa hidupmu, kalau ingin diubah menjadi kebaikan, maka janganlah bersungut-sungut ketika masalah itu menimpa kita. Belajarlah untuk bersyukur dan menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Dalam ayat 22-26, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22-26 mengatakan begini. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Jadi Rasul Paulus dan Silas itu dikeroyok, pakaiannya disobek, dipukul-pukul, ditinju-tinju. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, lalu dimasukkan ke penjara, ya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Waduh, ya, kakinya juga dipasung, nggak bisa kemana-mana. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di dalam penjara dengan tangan dan kaki yang terpasung, sekujur tubuh penuh luka, lapar, haus, lelah, menahan rasa sakit, maka sebenarnya Rasul Paulus dan Silas punya banyak alasan untuk bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Mereka bisa berkata, Tuhan, kami sudah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, kami sudah habis-habisan memberitakan Injil, kenapa kami harus masuk penjara, kenapa kami dikeroyok orang kampung, kenapa kami dipukuli, kenapa bisa seperti ini. Waduh, enggak tahan lagi Tuhan, udahlah cukuplah, enggak mau melayani Engkau lagi, ya. Kayak begini di dalam pelayanan. Bisa saja Rasul Paulus bersungut-sungut kepada Tuhan, mana pembelaanmu Tuhan, mana perlindunganmu dan sebagainya.
Tidak seperti itu. Rasul Paulus justru dan Silas di tengah malam, walaupun lapar, haus, capek, sakit, tubuh mereka pedih, ya, dingin, mereka menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ya, mungkin mereka naikkan puji-pujian kalau zaman sekarang kira-kira seperti itu. Nah, orang-orang yang ada di dalam penjara semuanya hening, senyap, dan sudah hampir tidur. Mereka mendengarkan Rasul Paulus menaikkan puji-pujian yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, dan sebagainya. Sehingga terjadilah mujizat, gempa bumi terjadi, tiba-tiba penjara itu digoyangkan oleh malaikat Tuhan dan sendi-sendi penjara itu terlepas dan semua pintu-pintunya terbuka, gembok-gemboknya terbuka, pasung-pasungnya membelenggu mereka terlepas semuanya. Mereka bisa kabur sebenarnya, tapi mereka tidak mau. Saudara, sungguh sikap yang sangat mengagumkan dari Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka mengalami penderitaan dan kesulitan, mereka tidak bersungut-sungut, tapi justru menaikkan puji-pujian dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk luka-luka ini. Terima kasih Bapa, kami ada di dalam penjara karena memberitakan Injil, bukan karena berbuat jahat. Terima kasih Bapa, ini adalah kesempatan bagi kami untuk memberitakan Injil kepada orang yang ada di penjara. Saya teringat kepada Bapak Muhammad KC juga yang dianiaya di dalam penjara juga. Ya, mungkin percis seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Mudah-mudahan beliau bisa meneladani apa yang dilakukan Rasul Paulus di dalam penjara. Walaupun didera, dianiaya, mukanya dilumuri dengan kotoran manusia, gak apa-apa. Tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam penjara, tetap mengucap syukur. Saya percaya apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC akan berubah menjadi kebaikan, di mana banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan seperti kepala penjara itu dan seisi rumahnya. Saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 mengatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Nah, saudara, Yakobus mengatakan kalau kita menderita, ya kita berdoa. Tapi kalau kita senang, kita bernyanyi. Mestinya orang yang bernyanyi jika sedang gembira, kata kitab Yakobus. Tapi Rasul Paulus dan Silas bernyanyi dan bersyukur pada Tuhan ketika bukan dalam keadaan gembira, tapi dalam keadaan babak belur di dalam penjara, luka-luka, lapar, haus, dahaga, capek, lelah, dan lain sebagainya. Tapi mereka menaikkan puji-pujian dan bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Sehingga terjadilah mujizat. Tuhan membuat gempa, Tuhan membuat semua belenggu terlepas, pintu penjara terbuka. Bahkan kepala penjara yang menyaksikan itu bertobat dan ia seisi rumahnya dibaptis dan percaya kepada Kristus. Jadi yang pertama, saudara, setiap masalah penderitaan kehidupan bisa berubah menjadi kebaikan jika yang pertama, penderitaan itu bukan karena dosa. Yang kedua, jika di dalam penderitaan itu kita tidak bersungut-sungut, tetapi justru kita belajar untuk bersyukur dan menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tetap melangkah sesuai panduan firman Tuhan. Ketika terjadi gempa dan semua belenggu serta pintu-pintu penjara terbuka, Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Garis bawahi, tidak melarikan diri. Walau kesempatan itu ada di depan mata. Jadi kalau mereka mau melarikan diri, itu bisa. Karena kepala penjara langsung menghunus pedang dan ingin bunuh diri. Kepala penjaranya bunuh diri, otomatis mereka sudah tidak ada yang mengejar. Jadi langsung kabur saja bisa. Tapi Rasul Paulus dan Silas, orang-orang yang taat hukum. Walaupun mereka dihukum di penjara bukan karena kesalahan mereka, bukan karena dosa, tapi mereka taat hukum. Mereka harus melewati proses pengadilan dan sebagainya. Bahkan di ayat-ayat terakhir, kalau kita baca ya, Rasul Paulus dan Silas ingin dibebaskan secara diam-diam. Rasul Paulus dan Silas tidak mau. Harus ada pengadilannya dulu. Harus dibebaskan secara resmi. Ini menunjukkan mereka taat kepada pemerintah, taat kepada hukum. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau mengalami suatu masalah dan pergumulan yang berat di dalam kehidupanmu, tetaplah melangkah sesuai dengan panduan firman Tuhan.
seperti Raja Daud ketika dia terjepit, ketika Ziklag terbakar oleh orang Amalek. Dia bertanya kepada Tuhan, minta panduan firman Allah, dan Tuhan memberikan panduan dan memberitahu dia langkah-langkah yang harus dilakukannya, sehingga Daud menyusun strategi dan kemudian menang. Demikian juga saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sedang dalam suatu penderitaan dan pergumulan yang berat, tetaplah berpatokan kepada firman Allah. Ya, jangan karena masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita alami membuat kita itu melangkah keluar dari firman Allah, dan kita berharap supaya Tuhan maklum sama kita, dan kita berharap supaya pendeta gereja dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mengenal kita memaklumi kita. Saya memang Kristen, saya memang sudah dibaptis, saya memang sudah percaya kepada Yesus, tapi keadaan ini memaksa saya kerja yang ilegal, menjual arak, ya, berjudi, menipu orang, melarikan duit orang, tidak bisa dipercaya dalam keuangan dan sebagainya, hutang sana sini nggak mau bayar. Bukan alasan, saudara. Setiap saudara mengalami penderitaan dan kesulitan hidup, jadikan firman Tuhan sebagai panduan kehidupan. Jangan melenceng dan melangkah keluar dari firman Allah. Kalau saudara tetap pada jalur firman Allah, walaupun makin menderita, makin berat, tetap pada jalur firman Allah, tidak melenceng, maka semua penderitaan saudara akan diubah Tuhan menjadi kebaikan di dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, yang keempat, bagaimana agar masalah dan penderitaan yang kita hadapi bisa berubah menjadi kebaikan. Yang keempat adalah senantiasa menjadikan kemenangan dari masalah sebagai tujuan untuk bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Senantiasa menjadikan kemenangan dari masalah sebagai tujuan untuk bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan. Artinya gini, nanti kalau masalah saya sudah selesai, saya mau kesaksian. Nanti kalau masalah saya sudah diberi jalan keluar oleh Tuhan, saya mau kesaksian. Saya mau cerita sama semua orang, Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saudara punya pikiran seperti itu, bahwa setiap penderitaan yang kau alami adalah kesempatan bagimu untuk menceritakan kemuliaan Tuhan di dalam hidup, maka Tuhan akan mengubah setiap penderitaanmu menjadi kebaikan, menjadi kemenangan. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar sehingga kamu akan menceritakan kemuliaan-Nya. Alkitab mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, kata firman Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lewat masalah penderitaan dan mujizat yang terjadi, Rasul Paulus dan Silas bersaksi tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 30 sampai 31 tadi mengatakan begini. Ia mengantar mereka keluar, yaitu kepala penjara, sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Jadi ketika kepala penjara itu melihat mujizat terjadi, gempa yang dahsyat, pintu-pintu penjara menjadi terbuka, belenggu terlepas, itu pasti pekerjaan Tuhan. Seumur hidup dia tidak pernah menyaksikan hal seperti itu, dan dia tahu Tuhan sedang bekerja. Nah, dia menjadi takut dan dia mulai bertanya. Dan dia tahu persis bahwa Rasul Paulus dan Silas ini adalah utusan Tuhan. Jadi dia bertanya, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Ya, dan akhirnya Rasul Paulus memanfaatkan kesempatan itu untuk menceritakan Injil, menceritakan tentang Yesus Kristus adalah juru selamat. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Kesempatan mereka memberitakan Injil. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika engkau mengalami masalah dan Tuhan memberikan kelepasan dan kemenangan, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk menceritakannya kepada orang-orang yang tidak percaya dan belum percaya. Kalau saudara punya konsep ini di dalam hidupmu, maka penderitaan apapun yang kau alami akan Tuhan ubah jadi kebaikan, sehingga engkau bisa menceritakan kemuliaan Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Itu yang keempat. Dan berikutnya saudara yang terkasih, yang kelima. Yang kelima adalah semua permasalahan dan penderitaan hidup akan berubah jadi kebaikan asal kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Yang kelima, semua permasalahan dan penderitaan hidup akan berubah jadi kebaikan asal kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, semua penderitaan dan kesulitan hidupnya pasti akan diubah Tuhan jadi kebaikan. Meskipun pada awalnya tidak mengerti, tapi pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan, berjalan dengan waktu. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
Sekali lagi saya ulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, dalam segala sesuatu, dalam penderitaan, dalam musibah, dalam masalah apapun dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, saudara suka melayani Tuhan, saudara tulus mengasihi Tuhan, saudara tidak hitung-hitungan kalau berkorban untuk Tuhan, saudara selalu mempunyai hati yang selalu tersentuh ketika merasakan kebaikan Tuhan, saudara selalu merenungkan kasih Tuhan dalam hidupmu, dan saudara ingin mengasihi Tuhan makin hari makin kuat, makin dalam, maka saudara percayalah, jika engkau dapat musibah, dapat masalah, jika ada beban berat yang terjadi dalam kehidupanmu, semua akan Tuhan ubah jadi kebaikan. Walaupun pada awalnya kelihatannya seolah-olah Tuhan meninggalkan dan kelihatannya Tuhan jahat, kenapa mengizinkan masalah itu terjadi? Tapi percayalah, di balik semuanya itu Tuhan bekerja dengan sangat indah, mengubah semua masalah itu menjadi kebaikan. Asalkan engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan setulus hati, dengan segenap hati. Saudara, itulah yang terjadi kepada Rasul Paulus dan Silas. Mengapa setiap masalah yang bertubi-tubi dalam pelayanan dan masalah dalam kehidupan mereka, penderitaan yang berat mereka alami, selalu berakhir dengan kemenangan, selalu berakhir dengan kebaikan. Karena apa? Karena yang pertama, masalah yang mereka alami itu bukan karena dosa. Yang kedua, mereka tidak bersungut-sungut, namun selalu belajar untuk bersyukur dan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka selalu tetap melangkah sesuai dengan panduan firman Tuhan. Dan yang keempat, mereka senantiasa menjadikan kemenangan dari masalah itu sebagai tujuan untuk bersaksi dan menceritakan kebaikan Tuhan. Dan yang kelima, semua permasalahan dan penderitaan hidup kita akan berubah jadi kebaikan asal kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, jika engkau adalah orang yang mengasihi Tuhan, percayalah, semua persoalan kehidupanmu akan Tuhan ubah menjadi kebaikan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Hari ini saudara, saya tidak tahu penderitaan apa yang kau alami dalam kehidupanmu, masalah berat apa yang menimpa engkau, beban berat yang menindih kehidupanmu. Mari datang kepada Yesus. Yesus berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Mari datang kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara yang mengalami beban berat apapun, yang saat ini saudara mungkin merasa ditinggalkan Tuhan, dan saudara merasa tidak mengerti mengapa bisa terjadi suatu persoalan yang sangat berat menimpa kehidupanmu. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Asalkan saudara tetap ikuti panduan firman Allah, saudara tetap mengasihi Tuhan, asalkan saudara tulus untuk Tuhan hidupmu, asalkan saudara tidak mengalami penderitaan itu karena dosa, ataupun karena dosa pun bertobatlah. Kalau bertobat pun Tuhan bisa ubah jadi kebaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Saya ingin mendoakan saudara. Bapa, berkatilah semua saudaraku yang mendengarkan siaran ini, yang sedang terbaring lemah, tidak berdaya, hati mereka hancur, hidup mereka sulit, mereka merasa sulit menjalani kehidupan dan hari-hari mereka karena begitu banyak tantangan, beban berat, masalah mereka hadapi, sakit, penyakit, penderitaan dan sebagainya. Tuhan, angkat beban mereka, berikan kelegaan, ganti dengan sukacita, damai sejahtera, dan ubahlah setiap masalah yang mereka hadapi menjadi kebaikan, sehingga kami dapat berkata, sungguh besar setiamu Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.